Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifanul Lubis sebagai ketua kelompok, serta sebelah kiri saya ada Nisa Saniatur Rahma, dan juga sebelah kanan saya ada Nur Azizah. Di sini kami dari kelompok Melon Manis Dong. Oke, di sini kami akan menjelaskan salah satu materi dari kewirausahaan yang berjudul analisis keputusan keuangan. Jadilah seorang pemotivator walaupun motivasimu hanya diingat sejenak. jangan buat pendapat orang lain mengubah mimpimu. Good things take time. Oke, kalau begitu sekian dari kami. Selamat menyaksikan. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai analisis keputusan keuangan. Analisis keputusan keuangan sendiri ialah proses menganalisis informasi keuangan untuk membuat keputusan yang tepat dalam mengelola uang perusahaan atau individu. Menurut Harjito dan Hartono, analisis keputusan keuangan ialah analisis mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan yang melibatkan neraca dan laba rugi. Sedangkan menurut Harahap ialah kondisi keuangan berarti menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain, baik antara data kuantitatif maupun non-kuantitatif, bertujuan untuk mengetahui kondisi keuangan yang lebih dalam yang sangat penting untuk proses menghasilkan keputusan yang tepat, yang mana analisis keputusan keuangan ini bertujuan untuk membantu perusahaan atau individu dalam membuat keputusan yang lebih bijaksana terkait dengan pengelolaan keuangan mereka, yang mana hal ini mencakup evaluasi kinerja keuangan, identifikasi masalah potensial, mengidentifikasi peluang investasi, dan yang terakhir mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan. Oke, setelah tadi kita membahas tentang pengertian apa sih itu sebenarnya analisis keputusan keuangan, maka dari itu sekarang kita akan membahas tentang apa saja sih yang menjadi komponen-komponen dalam analisis keputusan keuangan. Di antaranya ialah yang pertama ada poin keputusan. Poin keputusan atau pilihan mengacu pada berbagai pilihan yang tersedia bagi pengambil keputusan. Pilihan-pilihan ini memainkan peran penting dalam menentukan jalan yang diambil dalam menyelesaikan masalah keputusan. Yang kedua adalah ketidakpastian. Ketidakpastian adalah elemen tak terduga yang dapat mempengaruhi hasil keputusan. Memahami variabel-variabel yang tidak diketahui adalah kunci untuk mempersiapkan berbagai skenario yang mungkin terjadi.
Maka daripada itu, setiap kita ingin menganalisis keputusan, setiap kita ingin mengambil keputusan, memilih poin-poin keputusan, maka kita harus benar-benar memahami bagaimana variabel-variabel. Agar apa? Agar ketika datangnya hal-hal yang tak terduga, hal-hal yang tidak pasti, maka kita akan siap dalam menghadapinya. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan merupakan sasaran ataupun target yang ingin dicapai oleh pengambil keputusan. Setiap kita dalam menjalani suatu hal pasti memiliki tujuan. Ketika kita ingin mencapai tujuan yang baik, maka kita akan bersungguh-sungguh dalam mencapai tujuan tersebut. Tujuan yang jelas dapat memandu proses pengambilan keputusan menuju hasil yang diinginkan. Ketika kita menginginkan hasil yang baik, maka daripada itu kita ambil proses yang baik. Selanjutnya, setelah tujuan ada hasil. Ketika tadi kita sudah menjalani yang namanya poin keputusan, kemudian kita sudah memahami apa itu tadi ketidakpastian, lalu tadi juga ada tujuan. Nah, sekarang ada hasil. Dalam menjalani sesuatu, setiap apa yang kita kerjakan pasti ada hasilnya. Setiap ada aksi, ada reaksi. Maka daripada itu, dalam menganalisis keputusan keuangan, ada hasil. Hasil merupakan konsekuensi dari keputusan yang diambil. Ketika keputusan kita ambil baik, maka hasil juga akan baik. Ketika tadi keputusan yang kita ambil itu mengalami ada masalah, maka daripada itu hasil yang diperoleh pun akan timbul masalah. Evaluasi terhadap hasil ini merupakan langkah penting dalam proses analisis keputusan. Selanjutnya ada probabilitas. Probabilitas menentukan kemungkinan yang terjadi setiap peristiwa yang tidak pasti. Ketika tadi di awal kita membahas ketidakpastian, maka di sini juga ada probabilitas. Memahami probabilitas dapat membantu memprediksi hasil potensial dan menilai resiko yang terkait dengan setiap keputusan. Nah, yang terakhir dari komponen-komponen analisis keputusan keuangan ialah utilitas. Utilitas ini mencerminkan preferensi pengambil keputusan untuk setiap hasil potensial. Komponen ini membantu dalam menentukan nilai setiap alternatif keputusan dengan mempertimbangkan preferensi ataupun kebutuhan spesifik individu maupun organisasi. Itu beberapa tadi komponen daripada analisis keputusan keuangan. Proses analisis keputusan keuangan. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Proses analisis keputusan keuangan dimulai dengan mengidentifikasikan masalah secara jelas. Tahap ini melibatkan pemahaman konteks dan implikasi dari masalah tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan dan alternatif keputusan. Setelah mengidentifikasi masalah, langkah selanjutnya adalah ditetapkannya tujuan dan alternatif keputusan yang mungkin ditentukan. Hal ini melibatkan curah pendapat tentang semua opsi yang memungkinkan dan mendefinisikan seperti apa kesuksesan dalam konteks masalah. Langkah ketiga adalah mengidentifikasi ketidakpastian yang terkait dengan setiap alternatif keputusan dan memperkirakan probabilitasnya. Proses ini membantu dalam memahami resiko yang terlibat dalam setiap titik keputusan. Selanjutnya, langkah keempat, membangun pohon dan model keputusan untuk memvisualisasikan masalah keputusan, ketidakpastian, probabilitas, dan hasil potensial. Langkah kelima adalah mengevaluasi hasil berdasarkan preferensi atau utilitas pengambil keputusan, yang mana hal ini membantu dalam memahami keinginan dari setiap hasil potensial. Dan langkah keenam atau langkah terakhir ialah memilih alternatif keputusan terbaik yang paling sesuai dengan tujuan dan preferensi pengambilan keputusan. Oke, demikianlah yang kami sampaikan mengenai analisis keputusan keuangan. Semoga apa yang tadi kami bahas berguna untuk kami pribadi serta umumnya untuk kita semua. Kerja tekun, Hidup hemat.
berani dagang. Semangat berdagang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.